Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tayamum orang yang berhadas atau orang yang junub terkadang boleh dan terkadang wajib. Syaratnya adalah takut untuk menggunakan air atau tidak adanya air yang lebih dari yang dibutuhkan untuk menghilangkan kehausan. Syaratnya juga masuknya waktu sholat, mencari air bagi orang yang kehilangan air, dan menggunakan debu yang suci. Walaupun debu itu berupa debu pasir, namun bukan yang mustakmal, yang sudah terpakai untuk bersuci, baik yang masih melekat di anggota tubuh atau yang terlepas darinya. Adapun fardunya tayamum adalah satu, memindahkan debu dari tempatnya. Jika dia memindah debu dari wajah ke tangan atau sebaliknya, maka boleh. Kedua, menyengaja bertayamum. Ketiga, niat supaya diperbolehkan mengerjakan amal fardu atau supaya diperbolehkan sholat. Keempat, mengusap. Wajah bukan tempat tumbuhnya rambut, dan mengusap kedua tangan sehingga dua siku. Kelima, tertib atau berurutan antara dua usapan tersebut, dan disunahkan menjarangkan jari jemarinya, ketika menepuk tanah, dan membaca basmalah, dan dahulukan yang kanan, dan berkesinambungan. Dan sunnah mencabut cincin pada tepukan pertama ketika engkau menepuk tanah. Adapun pada tepukan kedua, maka wajib mencabut cincin. Adapun adab-adab tayamum, hendaklah engkau menghadap kiblat, sedangkan makruhnya menggunakan debu terlalu banyak. Adapun yang haram adalah menggunakan debu wakaf masjid, dan segala yang dalam syariat diharamkan untuk dipakai, seperti debu dari milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, dan sebagainya. Adapun yang membatalkan tayamum adalah satu, segala yang membatalkan wudhu. Kedua, bersama dengan menduga adanya air tanpa sesuatu yang mencegahnya untuk menggunakan air tersebut sebelum memulai sholat. Adapun apabila ia yakin adanya air ketika telah di dalam sholat, maka bagi orang yang wajib mengqadha sholatnya seperti orang yang sholat dengan tayamum di tempat yang biasanya ada air, maka batalkanlah sholatnya tersebut. Dan jika tidak, maka jangan dibatalkan. Akan tetapi lebih baik dia membatalkannya agar sholat tersebut dapat dikerjakan dengan berwudu. Murtad juga membatalkan tayamum, namun tidak membatalkan wudu, dan perbaruilah tayamum untuk setiap sholat fardu. Adapun orang yang memakai jabirah, perban, hendaklah ia mengusapkan sedikit air di atas perbannya itu bersama dengan tayamum, dan ia tidak usah mengulang sholatnya jika ia meletakkan perbannya itu dalam keadaan suci. Akan tetapi orang di atas yang meletakkan perbannya pada anggota tayamum, maka dia wajib mengulang sholatnya nanti ketika ia sembuh. Adapun orang junub yang berperban, berilah dia pilihan untuk mendahulukan mandi atau mendahulukan tayamum. Dan hendaklah bertayamum orang yang berhadas kecil ketika dia sudah membasuh anggota yang sakit, kemudian barulah dia menyempurnakan wudunya. Dan jika dia ingin sholat fardu yang lain setelah sholat fardu yang pertama, sedangkan dia tidak berhadas, maka hendaknya dia melaksanakan sholat fardu yang kedua itu setelah ia bertayamum lagi. Sama baik tayamumnya itu untuk hadas kecil atau junub. Namun ada pendapat yang lemah, hendaknya orang itu mengulangi basuhan air untuk anggota wudhu yang setelah anggota yang sakit. Adapun orang yang kehilangan air dan debu, maka dia tetap wajib melaksanakan sholat fardu. Kemudian apabila dia telah mendapati salah satu dari dua air atau debu, sekalipun di tempat yang dapat menggugurkan qadha, maka dia diwajibkan untuk mengulangi sholat tersebut ketika itu.
Wallahu a'lam bishawab.